Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, pagi hari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik. Pada pagi hari kita beribadah kepada Tuhan. Dan selamat datang untuk saudara-saudara sekalian yang boleh hadir di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang baru pertama kali hadir, kiranya biarlah hari kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan yang dipimpin oleh Saudari Henry bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara Henry tidak akan jadi saudari gitu. Tetap jadi saudara, akan menjadi seorang bapak, kan begitu. Tuhan berkati kita saudara sekalian ya. Semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan dan puji-pujian kita pada hari ini. Tuhan Yesus berkati. Siapa nonton ini? Oh, Johan ya. Mana dia? Wah, ini dia. Happy birthday ya, Johan ya. Tuhan berkati ya. Makin dulu masih gini, sekarang sudah gini. Ya gitu. Tuhan berkati dengan bertambah usia. Selamat untuk Pak Roni dan Ibu Nike ya. Dia juga bersuka cita, kita semua pasti bersuka cita hari ini. Terima kasih untuk kita sekalian. Gimana? Pak Robert udah mantap? Oke, sip. Mari kita mulaikan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu, pada hari ini sehat. Haleluya. Itu semua kemurahan Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah baik, Tuhan Yesus sudah memelihara kita semua. Jadi pada hari ini kita boleh meninggalkan semua beban kita. Kita boleh hadir untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kalau matahari gak pernah terlambat bersinar, begitupun juga janji Tuhan terhadap kita, pemeliharaannya, kekuatan, kesehatan, patut kita syukuri Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita semua dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Kita datang ke sini dengan satu tujuan, kita mau menyembah Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Pakai waktumu, waktu yang terbaik untuk menyembah Dia. Berikan suaramu. Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia, betapa mulia Allahmu. Maka jiwaku sorak berseru, betapa mulia, betapa mulia Allah. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan suaramu, that's it.
dalam hatimu, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, oh, How great thou art. thank you Lord, how great thou art, How great thou art, oh, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan. Saya mohon kesediaan Bapak Mayor Erwin untuk membawa kita dalam doa. Terimalah berkat ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua kami yang sudah hadir pada hari ini, dan memberkati, memperlengkapi kami semua yang memiliki pelayanan pada hari ini. Kiranya dalam ibadah ini kami direndahkan dan Tuhan ditinggikan, dan kiranya biar lewat setiap pujian-pujian penyembahan kami, Tuhan disenangkan dan kami diberkati Tuhan. Inilah syukur kami dan doa kami Bapa. Dalam nama Allah Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk duduk kembali. Dan pada hari ini kita di sini datang, mungkin ada yang dengan sobat, dengan teman, ada sobat yang setia, mungkin pasangannya gitu ya. Nah, ada yang lebih setia lagi dari pasangan Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu punya pasangan gak setia ya, tapi ada yang lebih setia lagi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Namanya siapa? Haleluya. Kita memuji dengan semangat. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Gak pernah tinggalkan kita semua, amin. Di waktu aku susah, waktu ku sendiri,
saudaramu, namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus. Lebih kencang Bapak Ibu. nama Yesus Yesus yang menghibur hati. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, haleluya. Katakan kanan kirimu, sobatku setia Yesus. Haleluya. Jangan lupa, kanan kiri lagi ya, kau juga ya. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri kembali. Sudah semangat, sudah ceria, sudah meninggalkan beban kita di rumah Bapak Ibu. Nanti pulang, jangan terbeban lagi ya. Katakan pada beban, Yesus sobatku, mau apa kamu? Itu ya, haleluya. Kita semua mau membacakan pengakuan iman bala keselamatan di buku bala keselamatan nomor 400. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta. Dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Haleluya. Wih, luar biasa Bapak. Siap-siap sudah ya Bapak Ibu Saudara? Kita mau memuji Tuhan, amin? Nah, kalau pujian selanjutnya, kalau tadi kita dengan bersukacita, masih levelnya masih belum terlalu ini ya. Sekarang kita boleh gerak ya. Bila roh Allah ada di, maka ku kan. Seperti siapa Bapak Ibu Saudara? Seperti Daud menari. Jangan mau kalah sama Daud, kita lebih luar biasa, amin. Haleluya. Pujikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Woo! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Oh boleh begini. Bila roh
Allah ada di dalamku. Ku kan menari seperti daun menari. Menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Lebih dekat, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekali lagi ya, ku kan menari ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Diputar Bapak. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Diputar lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sekarang tertawa ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa. 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 Sekarang berlompat Bapak Ibu. Bila roh Allah ada di dalamku, lompat, ku kan berlompat, lompat. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan berlompat seperti daun berlompat. Ku kan berlompat, ku kan berlompat, ku kan berlompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan berlompat, ku kan berlompat, ku kan berlompat seperti daun berlompat. Ku kan berlompat seperti daun berlompat. Ku kan berlompat seperti daun berlompat. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Capek juga ya. Ya. Kalau tadi sudah tertawa, sudah menari, sudah melompat, sekarang kita mau terbang. Haleluya. Ku kan terbang, Bapak Ibu Saudara. Anak pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena firman-Mu pelita bagi kaki dan janji-Mu Tuhan terang bagi jalan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. Dalam kemuliaan Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kita hadir di sini dengan sorak-sorai, dipenuhi dengan ucapan syukur. Haleluya. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu. dalam kemuliaan Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam
Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Mari kita pujikan dengan sorak-sorai. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia yang selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita tetap bertepuk tangan, kita sore-sore bagi namanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah Tak pernah didengar telinga dan tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Luar biasa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau berikan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua amin bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan apa? segala perkara. Haleluya. Dulu, sekarang, dan Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik. Luar biasa Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau saya yang memimpin, mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah lanjut usia, tapi tetap semangat ya tadi, luar biasa, nggak ada yang duduk, luar biasa. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersilakan untuk petugas kolekte. Sembari kita akan memujikan dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 346. Yang mengatakan bahwa Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap seteru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah kita akan memujikan bersama-sama. Tuhanlah batu karang
kolekte dan syafaat akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evelyn. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami boleh bekerja, berusaha, melakukan aktivitas kami, sekolah dan kuliah. Tuhan telah menolong, Tuhan telah memberkati. Dan kami boleh menjalani semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata kasih karunia Tuhan yang menyanggupkan kami melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu patutlah di hari perhentian-Mu kami ada dalam rumah Tuhan untuk bersyukur, mengagungkan Engkau. Karena betapa Tuhan luar biasa memelihara hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balaskan buat kasih dan pengorbanan Tuhan selain kami taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan atas hidup kami. Dan di hari perhentian-Mu Bapa, kami telah ada dalam rumah Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Engkau memberkatilah kami semua. Berkati persembahan-persembahan yang telah kami berikan dengan penuh sukacita. Kami percaya kami tidak kekurangan, karena kami punya Allah yang sanggup kembali memenuhi segala keperluan-keperluan kami. Itulah iman kami Tuhan kepadamu. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah semua jemaat Tuhan, di mana mereka akan kembali bekerja berusaha sepanjang minggu ke depan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan kemanapun mereka pergi melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Mereka yang sekolah kuliah, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kehidupan mereka. Dan biarlah sepanjang minggu yang mereka akan lalui lagi, kami tahu Tuhan, Engkau terus melihat mereka kemanapun mereka melakukan seluruh kegiatan mereka. Mata Tuhan tertuju atas setiap hidup umat-Mu Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan Tuhan juga mereka yang jauh terpisah dari kami, Tuhan memberkati. Ada Dr. Elda, Tuhan memberkati. Ada keluarga Tobias, Tuhan memberkati. Ada saudara Dana, Tuhan berkati. Dan juga yang lainnya mungkin mereka keluar kota untuk bekerja, berusaha. Biarlah penyertaan Tuhan juga atas hidup mereka. Sehat dan kuat mereka Bapa, Engkau berikan. Dan juga perlindungan atas hidup mereka Bapa. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang sudah lanjut usia, biarlah damai sejahtera Tuhan atas hidup mereka. Bapa di dalam sorga, kami serahkan semua pendidikan anak-anak kami. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah Tuhan telah sediakan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rencana aktivitas di Korops ini, baik sepanjang minggu ke depan, dan juga ada program-program untuk keluar. Tuhan juga memberkati baik anak-anak sekolah minggu dan juga Wasda PKP, juga GPS. Biarlah Tuhan akan memberkati semua rencana-rencana ini. Kami percaya Bapa, Engkau akan turut campur tangan dan semuanya mendatangkan kebaikan untuk memberikan semangat pertumbuhan iman bagi jemaat-jemaat Tuhan, untuk mereka semakin setia di dalam Tuhan, mengalami akan kuasa janji firman Tuhan atas hidup mereka Bapa. Biarlah Tuhan terus bekerja atas setiap hati mereka, di mana kami sedang mengerjakan keselamatan kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon roh Tuhan selalu menyertai di setiap kegiatan acara-acara kami, sehingga tidak lalu dengan sia-sia, tetapi ada hal yang memberi kami semangat untuk menjalani kehidupan kami, di mana Tuhan memberikan kepada kami tugas untuk menjadi saksi-Mu Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan balak keselamatan di teritori ini. Tuhan memberkati, mulai dari pemimpin kami, komandan teritorial, sekretaris umum, semua kepala bidang, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, baik komandan divisi bersama dengan staf, dan juga ofisir regional. Tuhan memberkati semua para ofisir, para sersan, auxiliary kapten. Tuhan berkati. Ada kami di kota, di desa, di gunung, di lembah, jauh terpencil dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Kami berdoa Tuhan berkati mereka hari ini. Gereja-gereja Tuhan yang terbuka hari ini pun Tuhan juga memberkati. Engkau pakai hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka hari ini Bapa, untuk memberitakan Injil-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan juga memberkati Presiden, wakil, dan semua jajaran. Tuhan tolong mereka dari pusat sampai ke daerah, diberkatilah oleh Tuhan. Dan saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kami memilih pemimpin yang baru. Biarlah semua Tuhan
dalam tuntunan-Mu pada saat masyarakat akan memilih Roh Tuhan yang terus bekerja di hati, sehingga kami boleh melihat pemimpin yang baru, pemimpin yang terus Tuhan pakai untuk mengayomi semua masyarakat yang ada di negara ini Bapa. Kami juga berdoa untuk TNI Polri, Tuhan berkati dalam tugas mereka menjaga negara ini, menjaga dari hal-hal yang merugikan, merusak negara ini Bapa, dan juga memerangi segala kejahatan yang terjadi. Tuhan juga berkati hidup mereka. Berkati kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan tolong pemimpin di kota ini. Tuhan juga berikan hikmat-Mu dalam dia melakukan tugas-tugas tanggung jawabnya Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkanlah Tuhan seluruh hidup kami. Kami siap dengar firman-Mu. Jika ada kuasa-kuasa yang akan merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun setiap hati kami, dan biarlah kami memahami firman-Mu, urapi hamba-Mu Bapa, supaya kami pulang dari tempat ini, kami membawa berkat surgawi dari Tuhan yang memberikan kami tuntunan menjalani hari-hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Ada satu penyembahan yang mengatakan, sejauh timur dari barat, Engkau sudah membuang dosa. Biarlah kita mau menyembah Tuhan, karena betapa besar kasih-Nya Tuhan, pengampunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebenarnya kita nggak layak, tapi karena Tuhan, karena kasih-Nya, kita dilayakkan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Oh, jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melempar
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan. Perkatakan iman, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Berkat kasih-Mu Tuhan, pengampunan Tuhan, Kau gak pernah pandang hina kami. Dia Engkau yang semakin bertambah Tuhan, Engkau yang semakin ditinggikan Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan Tuhan, pengampunan yang Kau beri memulihkan setiap kami Yesus. Dan saat ini Tuhan ada waktu yang terbaik untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah penyertaan Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami, menyertai setiap jemaat Tuhan, sehingga kami dapat duduk dengan baik untuk dapat mengerti arti kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu silakan duduk. Selamat pagi, kiranya penyertaan Roh Kudus Tuhan selalu bersama dengan kita sehingga sukacita akan selalu menyertai kehidupan kita. Pada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, pada kesucian kita buka terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Pembacaan Alkitab pada hari ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Perikop mengenai Gideon diangkat menjadi hakim. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya.
sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan ini bisa nanti silakan dibaca lebih lanjut sampai ayat yang ke-40. Jadi Bapak Ibu silakan nanti di rumah bisa melanjutkan. Tema yang kita angkat untuk belajar pada kesempatan kesucian pagi hari ini yaitu menang terhadap pikiran negatif. Menang terhadap pikiran yang negatif. Next, kalau kita melihat Bapak Ibu, ini pasti kita tidak asing gitu ya. Ada logo-logo yang kita tampilkan ini pasti tidak asing. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pikiran kita itu akan diisi dari apa yang selalu kita lihat dan kita dengarkan. Apa yang akan kita pikirkan itu dasarnya dari apa yang selalu kita rasakan, yaitu melalui media-media di atas. Nah, luar biasanya yang manusia ciptakan kadang ya, dari aplikasi-aplikasi ini, itu mereka ada hitungan algoritmanya Bapak Ibu. Nah, kalau dari sisi informatika, itu mereka bisa membuat suatu program yang bisa mengetahui akan apa kebiasaan kita, akan apa yang kita sukai. Contoh Bapak Ibu ya, kalau akhir-akhir ini begitu marak berita-berita yang cukup menakutkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menghalalkan berbagai macam cara sehingga dia digunakan segala sesuatu untuk mencari uang. Contoh, banyak orang-orang yang katanya sampai dimutilasi karena tujuannya untuk merampok barang-barangnya. Sehingga saat kita akan mendengarkan berita-berita tersebut, sehingga kita mendengarkan akan informasi tersebut, lalu banyak orang akan timbul hatinya, waduh, artinya sekarang keadaannya sudah bukan yang biasa-biasa. Dan ini sering masuk Bapak Ibu, sering masuk ke dalam apa yang kita lihat di dalam aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, mengenai menang terhadap pikiran negatif, ini kita biasanya pikiran kita diisi dari hal-hal ini. Dan memang anehnya saat kita scroll gitu ya, kita klik, contoh Bapak Ibu yang suka memasak, nah ibu-ibu biasanya suka masak. Saat kita klik tentang masakan, anehnya nanti di bawah itu akan keluar, oh semuanya bisa tentang masakan. Semuanya bisa tentang masakan. Oh, saat seseorang menyukai tentang pemandangan, apalagi yang sudah follow gitu ya, ikut akun tertentu, ikut follow, di bawahnya pasti ikut di sana. Nah, ini memang kecenderungannya, kalau kita menyukai sesuatu, itu akan masuk ke dalam media itu dan masuk ke dalam alam pikiran kita. Sehingga saat kita menyukai berita-berita yang narapidana, lalu segala macam yang mungkin informasi-informasi yang jelek, pikiran kita akan dimasuki seperti itu. Lalu kalau yang terjadi pikiran itu, yang terjadi apa? Saat kita menanam sesuatu pasti tumbuhnya buah-buah itu, begitu ya. Saat kita menanam mangga di gereja, pasti buahnya mangga. Tidak mungkin bisa mengharapkan durian. Oh, Pak Mayor bagi-bagi durian karena di depan ada pohon mangga. Tidak mungkin Bapak Ibu ya. Nah, begitu pula dengan pikiran kita. Saat kita suguhi pikiran kita dengan makanan-makanan yang tadi secara tidak sadar kita klik, kita lihat. Nah, contoh ya, bapak-bapak sukanya apa? Melihat sesuatu yang bagus-bagus gitu ya kan, cantik-cantik. Akan dibawa, akan disuguhi terus Bapak Ibu. Nah, ini perlu hati-hati. Saat kita sudah menyuguhi pikiran kita dengan hal-hal itu, maka kita perlu berhati-hati untuk menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, lalu akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Sehingga saat kita pilih, oh media ini apakah tidak boleh dipakai ya? Boleh Bapak Ibu.
Kalau kita pilihnya tentang firman, kalau kita pilihnya tentang kata-kata bijak, maka akan keluar hal-hal positif. Dan satu hal penting juga Bapak Ibu, jangan segan-segan untuk klik saya tidak menyukai hal ini. Kadang saya melihat beberapa iklan itu sangat luar biasa gitu Bapak Ibu. Iklan-iklan saat kita melihat sesuatu di grup, tiba-tiba muncul iklan yang di sana itu, waduh kalau bapak-bapak biasanya ada, loh iklannya kok begini ya. Ada yang mungkin membiarkan di scroll, tapi kalau saya klik, saya tidak menyukai iklan ini atau saya tidak menyukai dengan model ini dan ke depan tidak akan ditampilkan. Nah ini kita perlu juga kontrol Bapak Ibu terhadap anak-anak kita yang pegang aplikasi-aplikasi ini. Saat kadang kita tidak sadar kita sugui mereka, kita tidak punya filter. Nah begitu pula dengan diri kita, saat kita melihat itu kita tidak punya filter, masuk terus. Nah itu perlu hati-hati. Next, jadi ada sebuah ayat Bapak Ibu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah kita diminta untuk menjaga hati. Hati ini kaitannya dengan pikiran Bapak Ibu, bukan hati pada arti hati sebenarnya, tetapi pikiran kita. Di dalam Matius pasal 15-19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi apa yang kita pikirkan, kalau apa yang kita konsumsi itu selalu masuk dalam pikiran kita. Dan saat kita tidak sadar, oh ya itu suatu hal yang normal kok, keadaan dunia sekarang seperti saat ini kok, ya kita ikut-ikutan. Nah itu hati-hati. Makanya di dalam Amsal dikatakan kita harus berhati-hati, kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena saat hati sudah tidak benar, saat pikiran kita sudah tidak benar, iblis dapat dengan mudah mengontrol kehidupan kita. Mungkin awal-awalnya kita berpikir, loh enggak juga gitu ya. Loh namanya pikiran hati, saat sudah tidak ada sukacita, hidup itu akan menjadi berat Bapak Ibu. Saya punya keluarga, saudara kebetulan beberapa hari yang lalu meninggal Bapak Ibu. Dan memang awalnya ya orangnya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi saat sudah mulai terkena sakit penyakit, baru terkena sakit penyakit, langsung drop Bapak Ibu, down. Saat terkena stroke down, kakinya tidak bisa gerak, sudah kepikiran. Tidak lama akhirnya dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Sehingga pikiran ini sangat menentukan kehidupan kita. Saat kita memikirkan sesuatu, lalu kita tidak mampu untuk menghadapinya, pikiran kita akan menjadi down. Lalu yang awalnya kita beraktivitas, kita memilih untuk berdiam diri. Oh, ya memang sudah waktunya, artinya saya berhenti. Wah, hati-hati Bapak Ibu. Nah sehingga kita perlu belajar di dalam next Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah musuh kita sebenarnya itu roh-roh jahat di udara Bapak Ibu, bukan darah dan daging. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan tuh gagal fokus. Mereka menganggap tuh musuhnya siapa? Ya manusia. Musuhnya itu siapa? Ya keluarganya, saudara-saudaranya. Nah kita jangan sampai Bapak Ibu, kita salah fokus sehingga cari musuh, aduh musuh saya itu ya istri saya. Nah, gitu ya. Musuh saya itu ya suami saya, apalagi yang anak-anak. Musuh saya papa saya ini, musuh saya. Nah hati-hati Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang mengatakan musuh saya ini Pak, mertua saya Pak. Loh, kok mertuanya jadikan musuh gitu ya. Padahal di Alkitab dikatakan musuh kita itu bukan manusia sekeliling kita, tetapi roh-roh jahat yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Nah sehingga saat kita mau mengatakan loh musuh kita ini mertua kita, loh kok mertua? Loh iya loh, masa saya tuh di rumah selalu dicibirin gitu ya, nggak enak wajahnya gitu ya. Nah itu kan sudah masuk ke dalam pikiran kita. Apa ya betul? Wajahnya ya memang dari dulunya begitu mungkin ya kan? Oh wajahnya asam, kayak sayur asam katanya gitu ya. Nah sehingga kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Saat kita sudah pikirannya negatif, pikirannya dirasuki oleh iblis, setan, maka kita akan mudah berasumsi. Oh iya mertua saya ini gak pernah suka saya. Saya ini loh menikah sama suami saya, kok ya mertua saya itu ikut-ikutan ngatur keluarga saya. Pikirannya macam-macam Bapak Ibu. Karena sudah dimasuki pikiran-pikiran negatif.
Nah, sehingga kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Next, apakah orang Kristen masih perlu takut setan? Nah, sebenarnya di dalam Ayub, kisah Ayub, Bapak Ibu, di dalam Ayub pasal 1 ayat 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Sehingga kita tahu bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ini sudah dipagari Bapak Ibu. Jadi jangan perlu khawatir lagi kita takut sama setan. Setan tidak akan bisa menyentuh tubuh kita, dorong kita, menyelekai kita. Tidak Bapak Ibu. Nah, memang pada akhir-akhir ini setan sudah luar biasa sekali. Dia hanya memasuki pikiran kita. Dia memasuki apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Karena memang setan di sini dikatakan tidak bisa menyentuh kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Sehingga saat orang mengatakan, oh itu ada santet, ada roh-roh jahat yang dikirim. Saat kita percaya Tuhan, Tuhan pasti memagari kehidupan kita. Sehingga tidak ada yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan tidak perkenankan. Nah, sehingga yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekarang yaitu hati dan pikiran kita. Karena disitulah iblis melihat kecenderungan manusia untuk pikirannya ke sana. Saat seseorang sudah berpikir negatif, maka kehidupannya akan selalu berkutat di sana. Oh ya ini memang begini, oh orang itu begitu. Banyak orang Kristen diserang oleh iblis. Next. Pikiran kita memang selalu diserang oleh iblis. Contohnya Bapak Ibu, setiap hari pikiran kita ini diracuni gitu ya. Diracuni oleh hal-hal yang mungkin bisa, hal-hal sepele itu menghilangkan sukacita kita. Hal sepele yang mungkin terjadi, yang kayaknya tidak perlu diperdebatkan ya. Nah, contoh kalau biasanya dalam keluarga ya, mengatur barang. Nah, ada enggak di sini Bapak Ibu yang tipe orang tertentu kalau mengatur barang? Contoh meja gitu ya, saat kita tata harus lurus. Ada sebagian orang merasa kalau enggak lurus itu enggak bagus gitu ya, sehingga kalau meja ini ditata lurus baik. Tapi ada tipe-tipe orang yang kalau barang itu ya enggak harus lurus, setelah diambil ya enggak harus dikembalikan, ya pokoknya enjoy aja gitu ya. Nah, terkadang sepasang suami istri itu mempeributkan hal tersebut Bapak Ibu. Contoh yang sepele dalam mengatur uang gitu ya. Bukan mengatur uang untuk manajemen uang bayar-bayar apa, bukan. Di dompet. Nah, ada beberapa orang tipe uangnya itu ditata Bapak Ibu, rapi banget gitu ya. Dari uang warna merah, hijau, biru, kuning dan warna-warni segala macam ditata rapi gitu ya. Dari pecahan yang paling besar sampai kecil. Kalau saya melihat papa saya begitu Bapak Ibu. Uang itu ditata rapi dari depan sampai belakang, pokoknya tinggal cari pecahan berapa langsung keluar. Tapi ada beberapa tipe orang, dompet itu dimasukin gitu ya. Semuanya pokoknya kecil-kecil dimasukin gitu ya. Belanja ke pasar dimasukin, kembalinya dimasukin, tidak pernah ditata Bapak Ibu. Sehingga saat mencari sesuatu itu lama. Nah, kadang hal ini pun bisa membuat antara suami istri ribut gitu ya Bapak Ibu. Hal sepele banget. Kalau dulu pernah juga ada yang menyampaikan saat pakai pasta gigi, nah, gitu ya kan. Pasta gigi ini kan ada orang yang irit gitu ya, sehingga pasta gigi itu dipencet sampai ujung gitu ya. Pokoknya bawah itu sampai habis bersih, lalu diputer-puter kalau perlu ya kan, diputer-puter. Pokoknya kalau pasta gigi ini betul-betul harus bersih. Tapi ada beberapa orang pokoknya asal pencet Bapak Ibu, pencet pakai gosok gigi, pencet sampai bentuknya enggak karu-karuan gitu ya. Nah, kadang hal sepele itu mempengaruhi kehidupan kita Bapak Ibu. Karena pikiran-pikiran itu loh, kok enggak sesuai dengan keinginanku sih, kok enggak rapi sih, kok enggak ngikuti apa yang kita mau sih. Nah, kadang pikiran itu selalu masuk dalam kehidupan kita, sehingga antara suami istri pun bisa sering bertengkar Bapak Ibu. Nah, memang yang bagi sebagian orang Kristen bertanya gitu ya, loh sering timbul, mengapa sih kok Tuhan enggak memegang kendali atas pikiran kita? Kok enggak Tuhan atur aja sih pikiran kita, pokoknya kita yang mengikuti apa yang dimau Tuhan. Nah, ini memang yang terjadi dalam kehidupan kita sejak kejadian Bapak Ibu. Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden pun diberi pemikiran gitu ya. Ada perjanjian, kalau dalam proses dalam ibadah GPS kemarin kita bicara mengenai perjanjian Tuhan gitu ya. Nah, itu Adam Hawa diberi perjanjian Bapak Ibu. Segala macam buah yang ada di Taman Eden ini boleh dimakan. Asal ada satu buah jangan dimakan.
pengetahuan tentang baik dan buruk. Nah, ini kalau kita melihat, lu ngapain sih kok Tuhan masih kasih kesempatan, ada pohon di tengah-tengah yang sudah diberitahu udah boleh dimakan, tapi kok manusia itu punya pikiran negatif? Apa Tuhan enggak tahu kalau manusia itu punya pikiran negatif? Nah, kadang orang berpikir begitu, Bapak Ibu. Tapi di sini memang Tuhan dengan sengaja memberikan kesempatan untuk kita menentukan apa yang kita mau. Itu merupakan otoritas Tuhan mengatakan, loh ini haknya manusia kok. Sehingga saat kita memilih sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu kita bertanggung jawab terhadap pikiran kita. Jadi yang bertanggung jawab untuk pegang kendali pikiran, yaitu kita sendiri, Bapak Ibu. Tuhan sudah jelas mengatakan rambu-rambunya dalam Alkitab, ini boleh, tidak boleh. Tapi kita bukan robot, Bapak Ibu ya. Tidak boleh ke situ sehingga langsung ditutup jalannya, tidak. Tapi dalam hal ini, kita sebagai orang Kristen memang kita perlu belajar bahwa segala macam pikiran kita ya kita harus bertanggung jawab. Nah, mengenai akibat orang yang tidak bisa kendalikan pikiran, nah ini juga kita perlu belajar, Bapak Ibu. Akibat orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya karena sudah disuguhi berbagai macam pikiran negatif, itu bisa menjadi pribadi yang negatif. Nah, ini contohnya mengenai Herodes, Bapak Ibu ya. Herodes itu dikatakan menjadi panas hati ketika mendengar berita bahwa telah lahir raja orang Yahudi di Bethlehem. Sehingga Herodes yang menjadi raja, dia merasa tersaingi, Bapak Ibu. Waduh, akan hadir seorang bayi yang dipercaya menjadi raja orang Yahudi. Sehingga Herodes memutuskan, Bapak Ibu, menyuruh untuk membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Agar bayi yang diberitakan oleh orang Majus itu juga ikut terbunuh. Jahat, Bapak Ibu. Saat orang berpikiran jahat, tidak bisa mengendalikan pikirannya, maka orang tersebut akan menjadi ikut jahat. Hati-hati, Bapak Ibu. Karena Herodes sudah merasa tersaingi. Wah, kalau anak itu tidak dibunuh, nanti jabatan saya terancam. Jadi lebih baik dibunuh. Nah, saat kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita harus hati-hati. Maka diri kita pun bisa menjadi orang yang negatif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya, itu dapat menyakiti orang-orang terdekat. Hati-hati, Bapak Ibu. Orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya dapat menyakiti orang-orang terdekat. Contohnya apa? Contohnya yaitu Kain dan Habel, Bapak Ibu ya. Kain adalah anak dari Adam Hawa yang pekerjaannya sebagai petani. Dia bersama Habel adiknya memberikan korban persembahan kepada Allah. Nah, pada waktu Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan, sedangkan persembahan Habel berupa anak sulung kambing domba itu diterima, persembahan dia tidak diterima, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kain membunuh Habel. Kain membunuh Habel. Nah, sehingga kita tahu saat kita tidak dapat mengendalikan pikiran kita, kita dapat menyakiti orang-orang terdekat kita. Ada orang tertentu pikirannya, oh karena tidak cocok sering marah-marah. Nah, bagi suami yang tidak bisa mengendalikan pikirannya, otomatis ini akan membuat istri-istri tertekan. Nah, ini bagi bapak-bapak ya kan. Bapak-bapak kan dikatakan orang yang luar biasa gitu ya. Tugasnya mencari nafkah sebagai kepala keluarga. Nah, saat kepala keluarga ini tidak bisa mengendalikan pikirannya, lalu marah-marah, yang terjadi apa? Pencak silat, Bapak. Ya. Wah, KDRT terjadi. Yang tertekan siapa? Istri. Nah, kalau sudah istri tertekan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Cari pelampiasan. Anaknya yang dimarah-marahi. Kamu itu tidak betul, gitu ya. Bla 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 bla. Nah, gitu ya. Sehingga anak-anak tertekan. Bayangkan, dari bapak yang marah-marah ke ibu marah-marah ke anak, Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan anak-anak marah ke siapa, Bapak Ibu? Ke pembantu, Bapak Ibu. Pembantunya dimarahi. Mbak ini gimana sih? Gitu. Marah-marah juga. Anak masih bisa marah-marah ke pembantu, Bapak Ibu ya, dilampiaskan. Lalu pembantunya mau marah-marah ke siapa, Bapak Ibu?
Oh, tetangga ya enggak, jangan dong. Jadi pembantunya marah-marah ke Blacky Bapak Ibu, ke anjing ya kan. Gitu ya. Sehingga anjingnya mungkin enggak mau makan gitu ya, mati akhirnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, saat kita tidak dapat mengendalikan pikiran kita, akan terjadi menyakiti sekeliling kita. Sekeliling kita ini tidak hanya keluarga Bapak Ibu ya, termasuk lingkungan tetangga kita, termasuk lingkungan gereja kita, sekeliling kita. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Nah, ini akibat orang yang tidak dapat mengendalikan pikiran. Next, orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, imannya suka goyah. Nah, ini juga saat kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, iman kita akan menjadi mudah goyah Bapak Ibu. Karena pikiran negatif membuat iman goyah. Nah, ini dicontohkan yaitu di dalam Lukas Bapak Ibu ya, angin ribut diredahkan. Kita sering mendengarkan firman Bapak Ibu mengenai saat para murid-murid dibawa untuk menyeberang di sebuah sungai Bapak Ibu ya, di sebuah sungai besar, sehingga pada waktu itu ada angin ribut. Yang memerintahkan untuk menyeberang ya Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan ikut di dalam kapal tersebut istirahat. Nah, saat terjadi angin ribut, murid-muridnya itu lupa Bapak Ibu. Loh, Tuhan lo bersama mereka. Tuhan ada bersama mereka menghadapi masalah tersebut. Tapi mereka khawatir. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Dalam kehidupan orang-orang percaya sering terjadi begitu Bapak Ibu. Loh, Tuhan lo selalu bersama kita. Memang masalah itu akan selalu datang. Badai gelombang tinggi akan selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita lupa kita sudah di tangan Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Tapi kadang kita masih mencari, "Loh Tuhan, kamu di mana? Loh Tuhan, kok masih terjadi dalam kehidupanku seperti ini?" Katanya kita dijanjikan damai sejahtera. Bukan ancaman kecelakaan, tapi kok badai akan hadir. Badai kok selalu hadir dalam kehidupanku. Penyakit kok diberikan kepadaku. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan pikiran, imannya mudah goyah, hati-hati. Saat murid-murid tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, angin ribut seharusnya dianggap angin ribut biasa. Angin sakal biasa. Toh ada Tuhan yang memagari kehidupan kita. Kadang karena dibutakan dengan masalah-masalah, kita fokus terhadap masalah-masalah yang besar itu, kita sering lupa Bapak Ibu. Tuhan selalu ada di kehidupan kita, ada dalam hati kita, menggendong kita. Jadi melalui kesempatan ini kita perlu belajar, kita perlu kendalikan pikiran kita. Jangan hanya fokus terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu kita perlu belajar juga dari Gideon. Next. Belajar dari Gideon. Dari pembacaan tadi Hakim-Hakim 6 ayat 1 yang sudah kita baca sampai ayat 10, kemudian kita bisa teruskan ke sampai ayat 40, dikatakan bahwa Gideon diangkat menjadi hakim Bapak Ibu. Nah, kita perlu belajar apa sih hakim itu? Hakim adalah istilah untuk pemimpin Israel pada periode setelah memasuki Kanaan. Jadi kalau bangsa Israel setelah dibebaskan dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, nah kemudian ada istilah hakim Bapak Ibu. Bukan hakim di pengadilan Bapak Ibu, beda ya. Tapi hakim yang memimpin pada waktu periode tahun 1405-1025 sebelum Masehi, yaitu yang berperan sebagai penguasa, pemimpin militer, sekaligus orang yang memimpin pengadilan hukum serta mengambil keputusan bagi bangsa Israel. Nah, ini tugasnya hakim pada waktu itu Bapak Ibu. Nah, saat Gideon diangkat menjadi hakim, kenapa sih kok diangkat menjadi hakim? Pada waktu mereka setelah dibebaskan dari Mesir, putar-putar di padang gurun selama berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun, lalu mereka sampai ke tanah Kanaan. Mereka itu masih sering lupa. Bangsa yang tegar tengkuk ini sering lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan mereka. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka menyembah Allah-Allah orang Amori. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita sebagai manusia masuk ke dalam kehidupan lingkungan tertentu, kadang kan beradaptasi Bapak Ibu ya.
Nah, namanya adaptasi ini seperti ikan Bapak Ibu ya. Ikan ada arus, harusnya kita sebagai ikan yang hidup, kita jangan mengikuti arus. Tapi kita harusnya melawan arus. Nah, bagi orang-orang Israel saat mereka datang ke Kanaan, tanah perjanjian, mereka beradaptasi Bapak Ibu ya. Beradaptasi lalu apa? Oh, ada orang-orang Amori menyembah Allah-Allah lain, ada patung-patung. Nah, sehingga pada waktu diceritakan di dalam Hakim-Hakim bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat karena mereka menyembah Allah orang Amori di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Diserahkan Bapak Ibu. Sehingga pada waktu orang Israel menanam segala macam, semuanya pokoknya diserang. Tidak ada sisa sedikit pun berkat untuk orang Israel. Kehidupannya sangat susah Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat 11 saat Gideon diangkat menjadi hakim dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abisar itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, satu orang-orang Israel ketakutan dengan orang Midian sehingga mereka membangun gua-gua untuk tempat persembunyian. Tidak juga untuk Gideon pun salah satunya karena dia takut. Jadi dia tugasnya untuk memeras anggur dan dia tujuannya bersembunyi untuk menghindari orang Midian. Lalu di ayat berikutnya dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Kemudian malaikat itu menyuruhnya untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian yang merampok kota dan merampas hasil panen mereka. Lalu di ayat 7 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi ada proses Bapak Ibu. Saat Gideon dipilih, itu ada proses pikiran-pikiran negatif. Sampai pada akhirnya segala macam bukti-bukti diberikan, akhirnya Gideon mau untuk menyelamatkan bangsa tersebut. Next, pikiran negatif Gideon yang pertama. Nah, kita perlu tahu, pikiran negatif Gideon yang pertama yaitu menganggap tidak bisa. Di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepada malaikat itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kalau bagi orang Israel Bapak Ibu, mereka dari Mesir saat berjalan keliling di padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut gitu ya. Bersungut-sungut. Loh, katanya kita yang dijanjikan tanah perjanjian, enak gitu ya. Tapi kok ya disuruh putar-putar 40 tahun. 40 tahun tuh bukan merupakan masa yang pendek Bapak Ibu ya. Berat. Lalu setelah proses selesai 40 tahun, mereka masuk Kanaan. Kok ya masih ada proses 7 tahun lagi diserahkan orang Midian. Perang melawan orang Midian. Nah, bagi orang Israel loh, mana janji Tuhan? Katanya rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tapi kok proses tuh ya enggak enak. Sehingga Gideon mengatakan, loh kalau memang Tuhan menyertai, kok ya semuanya terjadi menimpa kami? Mengapa hal ini bisa menimpa kami? Mana Tuhan yang katanya perbuatannya ajaib? Nah, kita sering bertanya Bapak Ibu ya, loh katanya Tuhan baik, kok ya penyakitnya ada dalam kehidupanku, kok ya saya diberi teman seperti ini, nah, gitu ya. Banyak sekali kita pertanyaan Bapak Ibu. Nah, hati-hati saat kita sudah mempunyai pikiran negatif, beranggap segala sesuatu tidak bisa. Wah, enggak bisa lah, wong faktanya Tuhan enggak menyertai kok, masanya selalu hadir. Apa ya bisa saya menyelamatkan? Kok ya enggak mungkin. Nah, itu pikiran negatif yang pertama. Pikiran negatif Gideon yang pertama. Lalu di ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel. Tuhan berfirman Bapak Ibu, pergi. Ini perintah langsung Bapak Ibu. Nah, pikiran negatif Gideon yang kedua. Next. Di dalam ayat 15 dikatakan, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manase dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku.
dengan apakah kuselamatkan orang Israel? Pertanyaannya sebagai manusia, ya normal ya, caranya gimana? Seperti juga saat kita diminta sesuatu, diperintahkan sesuatu oleh seseorang, tolong ya ke sana. Kita perlu tanya gitu ya kan, kemana? Naik apa? Untuk apa gitu ya kan? Kan manusia sering banyak pertanyaan gitu ya. Nah, Gideon saat diperintahkan Tuhan, selamatkan. Lalu timbul pertanyaan, lu dengan apa aku selamatkan? Toh saya ini orang yang paling muda, paling kecil. Kaumku paling kecil jumlahnya. Melawan orang Midian yang jumlahnya ratusan ribu orang. Gimana caranya? Pikiran negatif muncul. Secara manusia kelihatannya normal gitu ya. Seperti juga yang pernah kita pelajari mengenai 5 roti 2 ikan gitu ya. Kalau orang berpikir negatif, apa ya 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Kayaknya enggak mungkin deh. Gimana caranya? Mau dipotong-potong sekecil apapun tidak akan cukup. Pikiran negatif sering muncul. Yang kita harus membuang asumsi-asumsi kita. Kita harus membuang pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah memang sering terjadi, kekalahan tuh terjadi bukan saat kita sudah masuk di medan perang, Bapak Ibu. Kekalahan terjadi hanya pada waktu kita masih memikirkan, terjadi dalam pikiran. Banyak orang yang tidak dapat maju karena sudah berasumsi kalah. Wah enggak mungkin ini. Kalau saya melakukan ini enggak mungkin deh. Secara manusia hitungannya enggak mungkin. Sudah pakai hitung-hitungan kalkulator Bapak Ibu ya. Komputer segala macam. Kan manusia penuh dengan kepintaran, komputerisasi, pemikiran yang luar biasa. Sehingga berpikirnya itu rasional. Enggak mungkin ini, enggak bisa terjadi. Belum mencoba tapi sudah merasa kalah. Kita buang asumsi itu. Sehingga saat asumsi itu dibuang, pikiran akan menjadi positif. Pikiran iman, itu penting Bapak Ibu. Next, asumsi terjadi saat kita mulai percaya mengenai kebohongan iblis. Di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang mendustai pikiran kita ya iblis. Saat kita diberikan tanggung jawab, lalu ada pemikiran, apa yang saya bisa ya? Kayaknya enggak bisa. Apa yang saya bisa sembuh ya? Nah banyak mungkin dokter pun mengatakan penyakit enggak bisa sembuh. Sehingga orang lalu berpikir pasti ya sudah artinya enggak bisa sembuh. Tuhan enggak bisa menyembuhkan. Orang seringkali berpikir seperti itu. Nah ini yang menginfokan kita, membisikin kita, merasukin pikiran kita, yaitu iblis Bapak Ibu. Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kita perlu berhati-hati. Saat kita sudah berasumsi negatif artinya iblis yang sudah mulai membisikin kita. Dan juga perlu diketahui Bapak Ibu, saat bisikan itu sudah mulai terjadi banyak. Kalau satu orang mungkin kita bisa, oh enggak deh. Tapi kalau sudah berulang-ulang, oh si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, si C mengatakan ini. Oh iya ya, betul ya. Ya enggak mungkin ya. Contoh saat kita diberikan tanggung jawab melakukan suatu pekerjaan Bapak Ibu. Lalu kita berpikir, wah masa bisa jalan ya. Lalu ada orang yang mengatakan di dekat kita, kamu enggak akan bisa jalan, enggak akan bisa berhasil. Kamu enggak akan bisa berhasil. Lalu teman lagi yang lain, iya kamu enggak bisa berhasil, sulit itu. Nah lalu pikiran kita akan menjadi down Bapak Ibu. Oh enggak akan bisa berhasil. Nah solusi Bapak Ibu, solusi dari asumsi, next. Di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah saat kita mulai berasumsi Bapak Ibu, iblis mempengaruhi, oh enggak bisa sembuh, ya lawan dengan kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita dapat sembuh. Kita harus lawan. Lalu saat iblis mengatakan mempengaruhi kita enggak akan berhasil. Nah ada ayat mengatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan kepadaku. Saat kita sudah mulai ragu, kita harus pegang janji Tuhan. Terimalah semua yang Tuhan katakan tentang diri kita.
Jangan hidup berdasarkan omongan orang lain. Jangan hidup berdasarkan bisikan-bisikan setan. Memang manusia itu paling pintar mengkritik, Bapak Ibu. Manusia paling pintar mengkritik. Saya pernah mendengar pendeta gitu ya, dari mengatakan kalau katanya khotbahnya lama itu dianggap bertele-tele gitu ya kan. Khotbah sudah disiapin lama, bertele-tele. Kalau khotbahnya kecepatan, katanya pendetanya itu enggak persiapan. Nah, katanya gitu ya Bapak. Betul enggak Bapak? Lalu kalau khotbahnya lucu itu dianggap ini pendeta kok lucu kayak stand up komedi aja, katanya gitu Bapak. Kalau khotbahnya serius, kenapa sih kok enggak lucu? Nah, berbagai macam orang tuh pintar mengkritik Bapak Ibu. Mungkin kita pun harus mengintrospeksi diri kita, apakah kita juga menjadi alat dari iblis untuk melakukan dusta kepada orang-orang di sekitar kita. Next, di dalam Mazmur 31 ayat 23, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Aku menyangka. Di sini menyangka pun asumsi Bapak Ibu. Dianggap bahwa terbuang dari Tuhan. Nah, kita hati-hati Bapak Ibu. Next, Tuhan menguatkan Gideon. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari Gideon Bapak Ibu, di dalam ayat 12, 14, 16 itu dikatakan Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani, itu ayat 12. Lalu aku mengutus engkau, Tuhan sendiri yang mengutus, ayat 14. Ayat 16, akulah yang menyertai engkau. Nah, sebenarnya Tuhan tidak kurang-kurang menguatkan Gideon. Gideon selalu punya alasan, loh aku ini masih muda, bangsa yang terkecil jumlahnya tidak mungkin melawan orang Midian. Tapi sebenarnya Tuhan sudah menguatkan. Nah, begitu pula dengan kita Bapak Ibu. Saat kita dalam kehidupan keluarga, contoh saat suami ditipu gitu ya Bapak Ibu. Apakah setelah ditipu itu lalu istri itu biasanya gimana responnya? Saat suami melakukan pekerjaan, uangnya itu ditipu oleh koleganya. Istrinya kira-kira gimana responnya? Ngomel, katanya ada seorang suami mengatakan ngomel, tapi tidak keras gitu ya, ngomel Bapak Ibu. Kamu itu gitu ya kan. Nah, padahal kita harus belajar. Tuhan memberikan contoh yang luar biasa, Tuhan menguatkan Gideon. Saat suami kita ditipu orang, ya kita harus kuatkan. Tidak apa-apa, ayo kita usaha lagi yang baik gitu. Bukan marah-marah. Lalu saat mungkin anak-anak kita dapat nilai yang jelek, responnya mama-mama gimana kira-kira? Dimarah-marahi gitu ya. Kamu itu tidak mau belajar benar-benar gitu ya kan. Loh, hati-hati loh, kita harus dukung Bapak, kita harus kuatkan. Nah, sehingga saat kita menguatkan itu, hasilnya akan sangat luar biasa. Kunci utama, kita harus buang pikiran negatif. Sehingga saat kita dapat melawan pikiran negatif itu, kita akan diberikan kemenangan. Ada sebuah pujian yang akan menutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu pujian mujizat itu nyata. Kita percaya Bapak Ibu, mungkin kekuatan kita sangat terbatas Bapak Ibu. Tetapi melalui kuasa Tuhan, kita dapat menang terhadap pikiran-pikiran negatif tersebut. Kita perlu melawan pikiran-pikiran negatif tersebut Bapak Ibu. Sehingga pada waktunya nanti seperti juga Gideon, Tuhan menyertai Gideon sehingga menyerahkan bangsa Midian ke dalam tangan bangsa Israel. Sehingga tanah perjanjian itu didapatkan Bapak Ibu. Kita mau pujikan pujian ini. Ada kesempatan yang baik untuk kita merenungkan kehidupan kita, bagaimana hal-hal informasi yang selalu kita konsumsi pada setiap hari melalui media-media. Kalau memang itu sudah terjadi, biarlah kita hanya mengetahui Bapak Ibu, tetapi tidak mempengaruhi apa yang kita lakukan, tidak mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Karena kita perlu belajar, tidak hanya berasumsi Bapak Ibu, tetapi kita mencari kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan mujizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil itu sangat mungkin bagi Tuhan. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Maju. Namun rohmu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada waktu-waktu yang terbaik sebenarnya Tuhan beri bagi kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Hidup ini penuh dengan perjuangan pastinya saudara-saudara sekalian, siapapun kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan, baik sebagai officer setempat, baik sebagai jemaat-jemaat Tuhan, para prajurit dan apapun kita saudara-saudara sekalian. Selalu saya mengatakan bahwa ada begitu banyak hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Pola-pola pikir negatif bisa merasuki hati dan pikiran kita. Tapi kita mau belajar untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Melihat tantangan, melihat pergumulan, melihat persoalan, melihat kegagalan dalam cara pandang Tuhan. Dan ini harus kita lakukan saudara-saudara sekalian. Belajar dari Yesus dalam menghadapi apapun dalam kehidupannya selama di tengah-tengah dunia ini. Maka dia selalu melihat bagaimana dia berpikir tentang orang-orang itu menjadi cara pikir positif dalam hidupnya. Adakah ketakutan karena sakit penyakit? Adakah ketakutan karena persoalan? Adakah ketakutan seolah-olah pintu tertutup gak bisa terbuka lagi? Siapa yang pernah berpikir bahwa bangsa itu bisa melewati laut Tiberau yang begitu luas? Siapa yang bisa berpikir mereka keluar dari sebuah kejaran bangsa Mesir? Tapi pada waktu mereka hidup dalam sebuah konsep berpikir dengan cara berpikir positif, untuk melihat setiap tantangan dengan cara pandang Allah, maka disitulah mujizat Tuhan terjadi. Kiranya hari ini saya ajak kita untuk berdoa saudara-saudara sekalian. Ada bangku anugerah di mana saudara mau berdoa, boleh lakukan itu. Saudara boleh berdiri di tempat duduk saudara-saudara sekalian, saudara boleh berdoa di tempat duduk saudara-saudara sekalian, lakukanlah. Bagaimana saudara mau datang berdoa kepada Tuhan hari ini. Kiranya mari ambil waktu yang baik kepada Tuhan. Karena apa? Karena kuasa Tuhan gak pernah terbatas atas hidup kita. Orang katakan gak mungkin, dokter katakan gak bisa sembuh. Tapi saya mau katakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Waktu engkau berdoa kata yang tadi, maka di situ mukjizat itu nyata. Tekan pujian ini sekali lagi. Kalau engkau mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Ingin tempat duduk melakukan, ingin berdiri lakukan itu, dan saya akan berdoa. Terus saudara-saudara sekalian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dia dapat lakukan. Yang saudara gak bisa lakukan tapi Tuhan bisa lakukan. Apa yang kelihatan tidak mungkin bagi kita, tapi itu sangat mungkin bagi Tuhan. Mari saudara sekalian, ambil waktu yang baik. Tuhan mau engkau datang untuk berdoa kepadanya dengan kepercayaan. Di atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang tak kelihatan Tuhan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. itu sangat mungkin Bagimu, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya namun Tuhan. rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Ketika ku berdoa, mukjizat dan mujizat itu saat nyata. itu nyata. Baik saudara sekalian, saya mau kita mengulangi kor ini sekali lagi, dan saya akan berdoa. Waktu kita ulangi pujian ini dalam bagian kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri tempatmu, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, saudara ingin berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Mari katakan, di saatku gak berdaya Tuhan, aku gak mampu, aku gak kuat, aku punya beban, aku punya kekhawatiran, aku punya ketakutan. Tapi aku tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu sempurna atas hidupku. Tekan kornya sekali lagi saudara sekalian dengan penuh kelembutan. Katakan sama-sama. Di saatku tak Amin. berdaya, Haleluya. kuasa-Mu Haleluya. yang sempurna. Ingat kuasa itu saudara sekalian. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, Bukan karena karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. namun Sekali lagi katakan rohmu dengan ya Tuhan. dengan lembut saudara sekalian, dengan suaramu yang Ketika keluar ku kepada Tuhan. berdoa, mujizat Mari itu saudara sekalian, di saatku tak berdaya, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu yang sempurna. Amin, amin saudara sekalian. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mari saudara sekalian, mujizat sekali katakan dan saya akan berdoa untuk saudara sekalian. nyata. Katakan sama-sama. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya namun Tuhan. rohmu ya Tuhan. Katakan sama-sama. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata ketika ku berdoa. Ketika ku katakan sama-sama ketika ku berdoa. ketika ku berdoa, Katakan mujizat itu nyata. kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu nyata sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang sempurna, Allah yang punya kuasa yang luar biasa kehidupan kami. Oleh sebab itu hamba berdoa hari ini untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka doakan dan hamba berdoa dijawab oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, sakit penyakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan beri kemenangan dan kepastian bahwa di dalam Yesus ada mukjizat nyata atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri, hamba menumpangkan tangan hamba-Mu di dalam nama Yesus. Untuk mereka yang berdiri, dia mengalami kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang mereka doakan dengan mereka berdiri kepada Tuhan, setiap perkataan-perkataan iman mereka, perkataan-perkataan doa mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya mereka diberkati Tuhan, diberikan kemenangan, diberikan kepastian iman bahwa Yesus adalah kemenangan. Yesus jawaban setiap dalam doa-doa mereka semuanya. Hamba berdoa untuk kami yang duduk masing-masing pun, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga dengar doa kami. Kiranya Tuhan jawab doa kami. Ada banyak hal yang kami hadapi Tuhan. Sebagai manusia kami jujur mengatakan kami kadang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini kami belajar pikiran-pikiran positif ada dalam diri kami. Karena kami tahu kami punya Yesus yang berkuasa,
yang sempurna untuk menolong kami dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk persekutuan yang baik ini. Terima kasih untuk mereka yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Hamba berdoa, Tuhan berkati mereka. Baik bagi saudara Henry, Tuhan berkati dalam kehidupan, dalam masa muda dan rencana hidupnya, usaha pekerjaannya diberkati Tuhan. Bagi Bapak Budi, Tuhan juga berkati dengan firman hari ini. Tuhan juga berkati hidupnya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, anak istrinya diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi para singers, hamba menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka Bapak. Kiranya urapan Tuhan atas hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan keluarga rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Para main musik hamba berdoa menumpangkan tangan atas hidup mereka yang mainkan alat musik. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati mereka. Engkau juga menjawab dan menolong kehidupan mereka secara pribadi. Keluarga rumah tangga mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Yang mengatur sound system, hamba berdoa menumpangkan tangan diberkati Tuhan. Ditolong oleh Tuhan dalam kehidupan, dalam pekerjaan dan apapun dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Yang mengoperasikan bagaimana ibadah menjadi ibadah online Tuhan, baik kamera dan juga laptop. Tuhan hamba berdoa menumpangkan tangan atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan tolong dalam kehidupan pribadi, keluarga rumah tangga dan diberkati oleh Tuhan. Yang berarti LC dia menumpangkan tangan atas anak muda ini dalam Yesus Engkau memberkatinya dalam kehidupan masa depan, pendidikannya dan apapun dilakukan diberkati Tuhan. Tim kolektan hamba berdoa diberkati Tuhan. Bahkan semua kami diberkati Tuhan. Gereja Korops 2 Surabaya pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Pak, terpujilah Tuhan. Maka itu semua kebaikan-Mu di dalam nama Yesus kami sudah benar bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Memberkati kita saudara-saudara sekalian. Kita akan mendengar pengumuman Korops dari Bapak Yupito Montono, Sersan Mayor Korops 2 Surabaya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berkati Tuhan. Selamat datang bagi yang pertama kali ikut beribadah pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dia memakai dasi di belakang itu ya. Ada ibu juga ya. Boleh Pak lanjut nanti di minggu yang akan datang ya. Kemudian terima kasih atas kehadiran daripada saudara-saudara sekalian pada ibadah kesucian pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Henry sebagai pemimpin ibadah dan Bapak Sersan Mayor Orang Muda, Bapak Budi yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Jangan lupa sebentar ada ibadah sekolah minggu, kemudian dilanjutkan juga ibadah wasda, ya wasda betul ya, dan dilanjutkan juga pada setelah ibadah kesucian ini PKP, dan dilanjut lagi nanti sorenya adalah ibadah tebusan. Dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Pada saat hari Kamis adalah ibadah PKW sore hari, dan dilanjutkan dengan ibadah persekutuan doa, dan pada hari Jumat adalah ibadah khusus untuk orang muda adalah GPS yang dipimpin oleh Bapak Hendri. Dan minggu yang akan datang akan berjalan seperti biasa. Saya rasa itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Yesus berkati oleh Tuhan. Saya pikir juga saya mengucapkan selamat datang ya. Tadi Pak Yupito sudah. Untuk kedua prajurit kita, ya kan? Dari mana? Denpasar 1, iya, Denpasar 1. Selamat datang untuk ada di kota Surabaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Kegiatan ibadah kita sepanjang minggu seperti biasa. Lalu nanti biasa minggu ketiga ada wasda dan PKP. Di mana ini wasdanya? Di mana? Sudah bagi-bagi tempat? Jangan kita berebutan-rebutan nanti di sana. Pastikan memang di sini, kita memang atur memang di sini. Jangan seperti itu, jangan kita udah mau duduk kita bilang sana kan bahaya. Wasda di mana nih? Ini atau sana? Di sini ruang tengah. Oke, jadi wasda di ruang tengah, kita ada di rooftop ya. Biar keren sedikit lah, kalau dengar hebat sekali mereka ada rooftopnya. Ya, jadi wasda ada di ruang tengah ini. Kita PKP-nya ada di ruang rooftop atas ya. Sekolah minggu nanti bisa di sana tetap ada di situ ya, Budi.
tetap ada di ruang biasa itu, ruang yang kita bisa pakai PKP, ruang doa itu. Jadi PKP-nya di sana, nanti wasdanya di sini. Bagus kalau wasda memang mengerti. Baik, itu yang kedua saudara-saudara sekalian. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan saudara-saudaraku, ini ada semacam apa namanya nih? Saya bilang voucher, bukan juga voucher sebenarnya ya. Tapi ini ada semacam tawaran dari toko sebelah, ya kan? Buka cek toko sebelah gitu loh. Ini grand opening optik cahaya Kalianyar Kids. Nah, jadi kalau sebenarnya kan saudara tahu ya, ada optik kacamata di sana itu ya. Itu untuk orang-orang yang besar gitu. Tua-tua ya itu di sana. Nah, di sebelahnya itu kan ada bekas salon kan ditutup tuh, sekarang dibangun tuh. Dibangun. Nah, mereka mau buka nih gitu loh. Nah, jadi ada semacam kacamata gratis gitu loh. Jadi kacamata gratis, saudara-saudara boleh ada ke situ, tapi untuk anak-anak. Anak-anak usia 5-12 tahun. Ah, gitu ya. Jadi kalau saudara-saudara rasa punya anak yang anak sekolah minggu, nggak tahu nih Pak Budi, ada nggak sekolah minggu? Saya bilang saya nggak begitu. Tapi kita sudah bilang kalau nanti kita nggak banyak, kita mau bagi ke Panti Asuhan Putra, kita mau bagi ke Korop 4, kita mau bagi ke Korop 1. Siapa tahu ada, karena jatahnya ini berapa nih? 40. Jadi kita mau bagi-bagi juga ke sana supaya yang lain juga dapat berkat. Kalau ada ya, itu tanggal 24 saudara-saudara sekalian, tanggal 24 ada Sabtu jam 1 siang. Jadi saudara bisa ambil ininya di sini, ya bisa ambil ininya di sini, lalu saudara bawa ke sana. Kalau saudara dikatakan sih, kalau saudara lagi pakai kacamata, ada kacamata lama, harap dibawa kacamatanya, ya supaya nanti dilihat cocok atau enggak gitu. Nah ya, untuk yang kids, Pak Joni, kids, yang kids, yang masih anak-anak ya, masih anak-anak. Kita sedang negosiasi kapan hamba Tuhan boleh dapat juga gratis gitu kan. Ini lagi dinegosiasikan. Baik saudara-saudaraku, itu yang saya sampaikan. Yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, hari ini Joan ya, selamat ulang tahun Joan. Lalu ada Enrico besok tanggal 19, ada Maria Kris tanggal 20, ada Ailing tanggal 22, dan ada Jeheskiel Testia Budi tanggal 22. Ya, itu yang berulang tahun. Bapak Ibu sudah berkati oleh Tuhan. Nanti dini hari jam 1 dini hari kami akan berangkat ke Denpasar, ke Bali. Ada ibadah di sana. Jadi ada ibadah opsir dan juga sekaligus ibadah semak jalan. Jadi akan yang diundang semua itu opsir, para kadet, kandidat, dan orang muda terpanggil. Jadi saudara bisa bayangkan kita semua pergi di rumah ini. Tinggal Iko yang jaga rumah bersama Ibu Endang dan Ibu Endang dan Ibu Sri. Ya, jadi kami akan berangkat ke Denpasar nanti jam 1 pagi dini hari Senin dini hari. Kita ada 30 orang saudara-saudara sekalian. Jadi kita akan berangkat dengan 5 mobil. Ya, jadi kita akan start sama-sama jam 1 pagi kita berangkat supaya kita dapat penyeberangan pagi di sana saudara-saudara sekalian. Jadi beberapa hari sampai di Rabu kita sudah kembali dan ada di Surabaya lagi gitu. Jadi ini kegiatan dalam beberapa hari ini. Saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan Happy Birthday kepada Joan saudara-saudara sekalian, dan kita akan berdoa. Bertambah-tambah mulia dulu ya. Bertambah-tambah mulia. Yap. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia, Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday to you, Yo yo yo, happy birthday to you, yo yo yo. happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. happy Joan. birthday Joan, happy birthday Joan. Joan, happy birthday, God bless you. Happy birthday Joan. Baik saudara-saudara sekalian, doa Yabes menjadi doa kita hari ini. Lalu kita terima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan pujian ini. Menjadi doa berkat untuk hidup kita. Menjalani sepanjang minggu ini saudara-saudara sekalian, banyak hal yang kita hadapi. Tapi kita tahu bahwa
Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah dalam semua kehidupan saudara dan saya. Kiranya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada terima berkat itu saudara sekalian. Terima berkat itu atas hidupmu. Jalani hidupmu sepanjang minggu ini dalam berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu. Kiranya Tuhan menolongmu atas kehidupanmu. Kiranya Allah yang sumber berkat memberkatimu. Kiranya Engkau memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih kehadiran-Mu atas ibadah, atas hidup kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Hari ini kami menyatukan hati kami bersama-sama berdoa untuk Joan yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Joan, berkati masa depannya. Apa yang menjadi rencana hidupnya ke depan yang Tuhan tahu. Tuhan mengetahui lebih daripada yang kami ketahui. Maka Tuhan Kau buat dia berhasil. Apa yang menjadi rencana hidupnya Kau buat dia beruntung. Kiranya Joan diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dengan usia yang bertambah hari ini, kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupannya Bapa. Apapun dilakukannya ke depan, hamba percaya dan berdoa, menyatukan hati kami. Tuhan beri kesuksesan, Tuhan beri keberhasilan, sehingga semua rencana yang telah disiapkan, maka semua jadi di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati masa muda Joan. Terima kasih untuk pelayanannya di gereja ini. Terima kasih untuk kehadirannya dalam setiap ibadah. Kiranya Tuhan Engkau memperhitungkan itu sebagai cara Tuhan untuk memberkati dia berlimpah-limpah. Terima kasih untuk semuanya. Hari kan dia jalani kami berdoa. Tuhan memegang tangannya Tuhan dengan tangan kanan-Mu dan terus membawanya kepada kemenangan-kemenangan Tuhan. Berkati Pak Roni, berkati bagi Ibu Nike yang bersuka cita juga Jesslyn, di mana anak mereka, kakak mereka berulang tahun. Kiranya keluarga dan rumah tangga ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirkan Joan di tengah-tengah kehidupan Pak Roni dan Ibu Nike. Terima kasih untuk perhatian mereka boleh membesarkan Joan sampai hari dengan bertambah usia. Kiranya teruslah mereka menjadi berkat, menjadi teladan dan contoh bagi Joan dan juga Jesslyn. Sehingga kehidupan keluarga dengan usaha pekerjaan mereka diberkatilah mereka oleh Tuhan. Makasih untuk semuanya Tuhan. Kami akan pulang, Tuhan menyertai kami tiba dengan segala selamat. Dan kami berdoa untuk sepanjang ibadah kami sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Dan juga sepanjang minggu ini pun diberkati Tuhan. Semua usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu pun diberkati Tuhan. Nah doa kami Bapa, makasih untuk semuanya. Dalam kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.